Kenapa nggak disuruh masuk? Kamu suruh masuk. Ada anak-anak masuk berita ngejek, membuli orang cacat. Ini ibunya kemana? Ini boleh jadi ibunya mak lampir sundil bolong. Perempuan itu cantik di depan suaminya, di depan anaknya, di depan ayahnya, di depan keluarganya. Sebelum SD, SMP, SMA, S1 semuanya berawal al-madrasatul ula. Sekolah yang pertama adalah kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada. Bukankah aku Rabb Tuhan kamu? Kita semua waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Kita hanya disuruh menjawab. Kalau kau sakit, kau demam, jangan kau banyak makan obat, nanti rusak buah pinggangmu, nanti kau sakit, kau ketergantungan obat. Kau cari itu bunga kembang semangkuk, kau cari gula batu, kau cari itu selasih, kau siram air, kau letakkan, kau embunkan, besok pagi sebelum sholat subuh kau baca selawat, kau minum. Semua diajarkan. Di mana didapat? Di rumah. Pernah suatu ketika tamu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai, pulang. Mana tamu tadi? Saya bilang ayah nggak ada. Terus dia pergi. Kenapa nggak disuruh masuk? Kamu suruh masuk dulu, kasih minum. Begitu kita menyambut tamu. Sampai hari ini, kalau datang tamu ke rumah, saya suruh masuk, saya kasih minum. Pas jam makan, saya kasih makan. Kalau ada kue, saya kasih kue. Alhamdulillah tamunya banyak yang puasa sunat. Karena dia begitu, dia dulu memuliakan tamu. Sampai hari ini rumah dibuat untuk memuliakan tamu. Karena begitu ibu saya mengajarkan. Artinya apa? Pernah suatu ketika dalam acara, mohon maaf, beribu maaf, 10 jari saya angkat 11 dengan kepala. Ada orang yang kurang secara fisik. Namanya kita anak kecil masih SD. Ngelihat orang yang mohon maaf kurang fisik, saya ngelihat terus. Jangan lihat, jangan tengok lama-lama. Kenapa mak? Saat tersinggung hatinya. Tengok lain, tengok lain. Gak boleh nengok lain. Sampai hari ini, kalau saya ngelihat ada saudara kita yang kekurangan fisik, pas saya lihat langsung saya alihkan. Saya ingat maksudnya, nggak boleh tengok lama-lama. Pas pulang dia nasihati, orang yang seperti itu nanti kalau di surga dia lebih dulu masuk surga dari kita. Mereka itu tamu Allah. Kita ini masih panjang hisabnya nanti, tapi mereka boleh jadi kita masuk surga karena doa mereka. Makanya hari ini kalau saya melihat ada anak-anak masuk berita ngejek, membuli orang cacat, ini ibunya kemana? Ini boleh jadi ibunya mak lampir sundil bolong ini bolong. Saya bersyukur pada Allah, ibu saya bukan sekedar melahirkan saya, tapi juga mendidik saya, mengajarkan saya, memperhatikan saya, mendoakan saya. Semua berawal di rumah. Belum pernah saya melihat mak saya pakai make up sampai di hari tuanya. Dari sejak, kenapa mak gak pakai make up? Gak cocok, gatal mukaku. Baru saya paham, dia tidak ingin cantik di depan orang banyak.
Perempuan itu cantik di depan suaminya, di depan anaknya, di depan ayahnya, di depan keluarganya. Paling bagus tertutup. Dulu perempuan yang menutup wajahnya diejek. Wow, ninja. Datang COVID jadi ninja semua. 2 tahun sampai keluar berita. Saya waktu baca berita itu merinding juga. Setelah COVID berakhir, kita akan memakai masker ke belakang selama 2 tahun. Karena telinga kita sudah maju ke depan. Itu gara-gara ngejek. Jadi semuanya berawal di rumah. Jadi kalau kita lihat ada orang yang kasar, itu berarti di rumah dia dididik dengan caci maki, sumpah serapah. Kalau kita lihat ada orang yang baik, maka semua pendidikannya di rumah. Sebelum SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S bandung, semuanya berawal al-madrasatul ula. Sekolah yang pertama adalah ibu. Makanya pesan Nabi, takhayyaru linutafikum, pilihlah di mana kamu meletakkan bibit kamu. Ini kenapa Pak Ustadz bunga mawar ini nggak tumbuh baik? Karena kau tanam di tanah yang tandus, akhirnya yang tumbuh cuman bunga kaktus. Dilihat tidak enak, dicium hidungmu meletus. Tumbuh bunga-bunga mawar yang luar biasa. Hebatnya di Insan Tama. Di tempat lain banyak bunga tapi palsu. Di Insan Tama Insan Tama tidak pernah memberikan kepalsuan. Janjinya asli. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau di rumahnya baik, Pak Ustadz, iya. Tadi Ustadz katakan memilihkan benih anak tempat menyemai hingga tanaman tumbuh bagus, ya. Maka ketika ada seorang anak durhaka dihadapkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, Umar, tolong anak saya ditangkap, hukum dia, anak durhaka ini. Umar itu orangnya bijaksana. Kata Umar, apa yang mau disampaikan? Umar, kami sebagai anak ini ada nggak hak kami? Kata Umar, ada. Apa hak kami? Diberi nama yang bagus. 2, ibu yang bagus. 3, makanan yang bagus. Kata si anak, makanan saya dikasih haram. Terus nama saya dikasihnya kumbang. Terus ibu saya perempuan yang tidak baik, cakapnya kasar. Apa kata Umar? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Jadi kebetulan masih ada yang muda-muda, yang lajang-lajang, yang belum menikah. Mudah-mudahan diberikan calon ibu dari anak-anak yang solihah-solihah. Adapun yang sudah jadi, ya permak-permak aja lah. Jaga-jaga. Mungkin nilai jihadnya lebih banyak di situ, insya Allah. Nah, ini di rumah inilah anak-anak ini dibentuk. Bapaknya baik, ibunya mak lampir. Ibunya baik, bapaknya genderuwo.
Ibunya baik, bapaknya baik, anaknya tuyul. Jadi memang itu sudah usaha kita. Pak Ustadz, kami sudah sholat, kami sudah zikir, kami sudah berdoa, kenapa anak ini begini? Berarti ujian. Ada ujian diberikan Allah. Ada orang yang diuji dengan hartanya, bangkrut. Ada diuji dengan badannya, sakit. Ada yang diuji dengan anaknya. Ada yang diuji dengan anaknya nggak sempat dia didik meninggal. Jadi ini semua ujian. Anak yang bagi kamu membosankan, menjijikkan, membuat emosi saja, itulah anak yang dinanti mereka selama 10 tahun sampai pergi ke Singapura untuk program bayi tabung. Anak yang selalu kau marah itu anak setan. Untung anak itu nggak mau balas. Kalau dia mau balas, ya mama setan. Anak yang bagi kamu menjengkelkan, setiap kali ada acara walimah kamu diusir gara-gara dia. Aku nikahkan engkau dengan anak. Itulah anak yang diimpi-impikan oleh mereka sampai pergi ke Malaysia, ke Penang, ke Malaka untuk program bayi tabung. Berapa program bayi tabung termurah, Bu? 100 juta Pak Ustadz. Itu pun tabung-tabung second lah Pak Ustadz. Jadi yang sudah diberikan ini jaga dengan baik, ini adalah amanah. Kalau dinding ini retak-retak, robohkan dindingnya, ganti dengan dinding yang baru. Kalau ada tiang yang miring, robohkan tiangnya, ganti dengan tiang yang baru. Tapi kalau anak kita error, nggak ada bisa merubahnya. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Anak itu sudah Islam. Jadi anak saya dalam kandungan itu udah Islam. Kapan dia bersyahadat? Sebelum masuk ke rahim ibu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ruh saya, ruh ibu, ruh bapak, semuanya kumpul, ditanya Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb Tuhan kamu? Kita semua waktu itu menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Lalu roh itu pun ditiupkan ke dalam rahim ibu. Jadi kalau ada orang mengatakan, mari kita tanamkan Islam ke hati anak-anak kita, kamu bukan beli tanah kosong guys. Anakmu itu sudah Islam. Makanya bunyi hadisnya, fa abawahu yuhawidani, kedua orang tuanya membuat anak itu jadi Yahudi, au yunasirani, kedua orang tuanya membuat anak itu jadi Nasrani, au yumajjisani, kedua orang tuanya membuat anak itu jadi Majusi. Enggak ada hadisnya kedua orang tuanya membuat anak itu menjadi Islam. Enggak ada. Karena anak itu sudah Islam. Kita hanya disuruh jaga.